Udah? Udah, oke. Kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur. Satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya, Abdur Arsyad dan Abdel Rian. Semangat banget lu, Dur. Hah? Semangat banget lu. Membayar ketelatan saya dengan semangat. Kalau udah telat terus datang lemes tuh kan bikin ahlul bait nggak enak kan? Ahlul bait. Kan nggak enak jadinya. Iya. Jadi kita harus membayar kesalahan kita. Kenapa dengan lo semangat. telat? Kenapa? Kenapa telat? Wih, Depok, Langsung bohong-bohongnya, berak-beraknya langsung keluar lagi. Wih, Depok, cing. Ya Allah, saya nggak nyangka loh. Putaran bumi kan 23, kemiringan kan 23,5 derajat. Kemiringan Apaan? bumi berputar pada rotasinya itu loh. Kemiringannya kan 23,5 derajat. Kemana? Ke Depok. Bukan, ke arah Miringnya itu. sini apa ke sini? Ke Depok pokoknya. Depok di mana dia miring ke situ. Jadi setengah mati. Kita keluar dari Depok tuh kok miring terus gitu. Ya, itulah. Albert Einstein kalau tinggal di Depok juga kayaknya sulit juga tuh. Albert Einstein gue nonton YouTube tuh. Ya. Albert Einstein emang pinter ya. Nonton Maksudnya YouTube apa dulu nih? banyak. Kan gue lagi nonton YouTube yang ngobrol-ngobrol nih. Kan tergantung kalau nonton YouTube yang Albert Einstein sulap, pasti dia bodoh. Albert Einstein sulap emang ada? Ya siapa tahu dia pernah sulap terus ada yang videoin. Temen-temennya. Pokoknya gue random akhirnya sampai ke konten yang ngomongin Albert Einstein. Ah, Gitu, sama teori-teorinya gitu. Maksudnya di tahun itu dia udah bisa mikir sebegitu detil gitu. Emang pinter ya orang ya, nggak bisa gue nggak bisa ngikutin sama otak gue gitu. Kok dia bisa ya mikir sejauh itu gitu? kalau di biografinya dia, biografinya ini bukan dia yang nulis. Ada orang lain yang nulis lah pokoknya. Kalau kita yang nulis sendiri autobiografi, Oh, kurang tahu. autobiografi. Kurang tahu tuh. Kalau- bedanya biografi dengan autobiografi. Kalau nggak salah kalau autobiografi itu Kita tulis sendiri. nulis sendiri. Lebih ke diari ya. Iya. Kalau mentret lebih ke diare. Aduh, mikir lagi bentar. Kalau Sakit gula lebih ke diabetes. kalau mie lebih ke darah. Mie burung darah, anaknya Susah. Ini burung diara. Iya. Mie. Ya itulah. Harusnya diara. Iya. Pinter gitu dan banyak orang teman-teman yang pada pinter. Kalau di biografinya itu saya pernah baca itu dia bilang di salah satu saya nggak tahu ya zaman itu ada wawancara atau apa, pokoknya kutipannya entah saya nggak tahu ini orang dapat kutipannya dia dari mana, apakah dari, tapi itu memang salah satu sumbernya dari surat-suratnya dia juga. Surat-surat dia kepada temannya, kepada istrinya, kemananya, ke siapa gitu-gitu. Dan dia bilang dibanding intelektual, imajinasi itu lebih penting. Ya. Jadi menurut dia selain sekolah yang akademik, imajinasi itu jauh lebih penting. Iya. Jadi dia itu memang kerjanya itu kayaknya duduk dan berimajinasi, iya. Berhayal ya. Iya, tapi bukan berhayal yang kayak kita yang berhayal, wih gimana kalau ini orang jalan sambil koprol kepala duluan gitu, nggak gitu. Mungkin juga. Terus sama dia tapi dicari ininya. Mungkin juga ya. Dicari rumus-rumusnya kenapa orang bisa jalan koprol Ya, gitu. mungkin jadi nemu. Kenapa benda bergerak jadi relatif gitu atau apa gitu ya. Iya. Nah dia tuh berantem sama berantem dalam arti kata berselisih teori sama temen akrabnya. Namanya Bohra apa siapa gitu. Bohlam. Bukan Penemu Bohlam. Philip Bohlam. Oh, Boas Artika. Masa penemu Bohlam juga Philip Bohlam. Makanya ada Bohlam sama Philips. Tapi sebagai sebuah nama pantas ya, Philips Bohlam gitu. Philips Bohlam. Kayak jadi nama orang pas ya. Bohlam apa Bohlam? Bohlam. Bohlam. Hak duluan ya. Iya.
Haji Bolam. Bohlam. Nah, kenapa dia debat sama si Bohlam ini? Sampai nih dia itu jadi begitu kesini tuh dia penelitian tuh tentang sesuatu yang mikro-mikro. Kalau awal-awalnya itu fisika tuh ya ke makro-makro lah gitu. Nah. Ngomongin energi, ngomongin ini. Sekarang nih ada orang nih gue tahu. Set tuh kan, masuk man. Masuk Bang Iman, nelayan. Kalau pendek lagi. Gak apa-apa, orang nelayan bebas. Iya. Iya. Habis tarik pukat ya? Iya. Bener. Pakai jersey lagi itu dari siapa jersey? Dari bapak. Iya, Lambangnya makanya aja gua- betimpong gitu. Enggak gitu, tahu-tahu kaos gue dipakai dia mulu udah berasa. Dikasih ibu berarti. Wah, ada gitu ya. Sampai satu pembahasan, dia tuh udah sampai ke paling intinya unsur dari semua materi. Atom. Dalamnya lagi tuh masih ada. Mikroatom. Bukan. Nanoatom. Dalamnya mau atom kan, nanoatom kan atom berarti kan. Tapi dalamnya lagi tuh ada proton, Elektron, elektron sama neutron. neutron gitu. Sampingnya neutron tuh ada prima gamma. Ada ya di sana ya, Depok ya. Iya, neutron tuh iya kan? Bimbingan belajar juga kan? Bimbel neutron, tahu nggak? Ada. Di Jogja. Di Jogja, di Iya, Malang. Depok. Nggak ada Depok. Depok nggak ada. Di Depok nggak? Di Depok tuh adanya ini. NF, Nurul Fikri. Nurul Fikri. Betul. Iya. Jadi gitu, yang satu bilang segala sesuatu di dunia ini permasalahan probabilitas, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu tuh jadinya kayak gimana. Semuanya serba probabilitas. Karena kita disusun dari elemen terkecil, partikel-partikel kecil yang Bergerak bebas. Bergerak bebas. Betul. Bergerak bebas. Probabilitasnya kita nggak pernah tahu gitu. Ya. Jadi itu terserah sang pencipta. Ya. Gitu. Karena pergerakan orbitnya elektron, proton, neutron ini memang sebebas itu mereka itu. Mereka itu sebebas itu. Mereka itu makanya kemudian ada mekanika kuantum. Iya. Orang belajar itu untuk mengatur si tiga ini nih. Kalau tiga ini bisa diatur, mungkin akhirnya orang bisa memanipulasi sesuatu. Iya. Dari aspek terkecilnya gitu, misalkan gitu. Iya, Kayak iya. misalnya sel kanker itu kan dalam sel itu pasti ada si tiga itu tuh. Iya. Barang-barang itu tuh. Nah, kalau barang-barang itu bisa diatur, di apa segala macam, bisa direkayasa. Genetika manusia, apa segala macam. Pokoknya kalau bagian terkecilnya bisa kita rekayasa, Iya. organisme yang Gedenya? bisa gitu. Iya. Itu tuh. Tapi memang Pusing tapi seneng, enak lo ngedengernya. Tapi si Einstein tuh nggak setuju katanya. Makanya ada tuh yang dibilang Tuhan tidak bermain dadu. Atau enggak loh? Ada pernah dengar? Gue sih pernah dengar. Ternyata dari situ ininya istilah itu, ungkapan itu keluar karena dia ngerasa nggak mungkin ini semuanya tidak jelas tuh, nggak mungkin di dunia ini semuanya tidak jelas gitu. pasti ada kecenderungan. Biasanya itu kan begitu kan, untuk menentukan sebuah pola diteliti dulu, kemudian ada kecenderungan, dari kecenderungan diteliti lagi, kemudian mendapati sebuah pola. Iya. Kemudian dari situ akhirnya turunlah postulat, hukum dan segala macam. Iya. Sama ngomongin santet secara ilmiah. saintis. Bisa itu katanya. Kita nyakitin sesuatu di sini asal itu berkaitan dengan apaan ya namanya? Metafisik. Bukan. Berkaitan dengan jerami. Voodoo kan jerami biasanya. Voodoo ya, iya. Jadi asal Sampaikan kita salam taruh di untuk pasangan kayak misalnya gini, lo mau melet harus ada ambil rambutnya atau ambil ludahnya gitu. Pernah dengar nggak? Iya. Ya ada syarat-syarat itu dah. Ada syarat-syarat itu. Nah itu katanya kalau gue ambil rambut lo, terus gue masuk ke si molekul-molekul itu tuh yang kecil, istilahnya apa sih molekul, benar gak sih? Atom dia. Atom Atom itu di bagian bawahnya paling lagi. kecil. Iya, di bawahnya lagi. Si neutron, proton dan elektron itu. Nah kalau gue kotak-katik di sini, itu bisa pengaruh ke lo gitu. Ada. Nah itu yang saya nggak masuk di otak saya.
Iya, dan nggak masuk di otaknya si Einstein. Nggak mungkin kata dia gitu. Tapi secara penelitian begitu bisa. Gimana tuh? Tahu dah. Nggak tahu, mungkin Gue capek juga mungkin begini. sama seperti gini ya, mungkin sama seperti ini kita imajinasi aja ya. Iya. Judulnya nanti imajinasi Einstein. Imajinasi Einstein, kuantum. Mekanika kuantum. Ngambil mekanika Iya, kuantum. fisika kuantum. Ya. Jadi kalau kita udah fisika modern nih, Iya. kalau apel jatuh kena Newton gravitasi itu fisika kuno. Itu fisika kuno. Fisika modern tuh udah kuantum mainnya. Kuantum, benar. Mekanika kuantum, relativitas, Iya, black iya. hole dan Iya. segala macam. Iya. Nah, berkaitan dengan itu mungkin itu sama seperti imajinasi kita mungkin sama seperti Ant-Man. Bagaimana dia mengecil yang di Endgame ya, atau setelahnya Endgame ya. Pokoknya dia semakin mengecil sampai dia mengecil Ke ukuran kuantum. ukuran masuk ke kuantum ini. Jadi Iya. bahkan dia lebih kecil dari orbitnya elektron, Iya. neutron dan segala macam. Semakin dia kecil, kemudian dia masuk ke sebuah dimensi yang dia bisa mengotak-atik waktu. Artinya kayak ada black hole di situ yang dia bisa lompat ke zona waktu. Nah, si yang gue tonton si YouTube-nya itu menggunakan Ant-Man untuk kasih contoh. Ah. Ini contohnya kayak begini. Kayak film Ant-Man itu pakai Konsultan. konsultannya dokter fisika. Oh iya, film-film luar begitu emang. Jadi itu yang dia omongin dialog-dialog tentang fisika itu beneran gitu. Iya, memang begitu. Saya pernah nonton yang Leonardo da Vinci. Inception yang harus ada gitu-gituan tuh, yang mimpi dia dalam mimpi. Oh, bukan. Seriesnya da Vinci. Inception the series. Itu CTS aja Leonardo ada. DiCaprio. Leonardo DiCaprio yang mana Leonardo? Inception tuh Leonardo DiCaprio dong. Yang ini Leonardo apa? Udah Da apa? Vinci. Yang main tentu bukan Da Vinci. Tadi gue di kantong itu. Enggak di sini aja. Sekarang suara masuk nggak? Masuk. Nih, Dari tadi masuk kan, Bang? Masuk. Da Vinci seriesnya Da Vinci. hah, series Da Vinci ini kan sudah meninggal. Iya, Da Vinci Furniture. Emang ada? Ada loh. Wah, Sudirman gila gede banget wah, tempatnya gitu. Itu mahal-mahal sih. Mahal-mahal, Nggak iya, pernah iya. masuk. Iya, Oh, iya. yang gedungnya Wah. kayak Itali-Itali itu. Iya. Oh iya, saya cuma lihat doang itu. Ngeri ya masuknya. Itu emang apa di situ? Da Vinci itu kalau nggak salah furniture ada. Oh, dia jual furniture di situ. Ih, siapa yang mau beli ya? Tapi gue nggak tahu ada gedungnya itu ada showroom furniture atau enggak. Tapi setahu gue Da Vinci itu ada toko furniture yang kayak begini tapi ininya kulit. Oh, kulit manusia jangan makanya mahal. Oh enggak dong. Nah, series Da Vinci itu, saya mau bilang ini, Da Vinci pemerannya siapa saya lupa deh. Saya pernah nonton pokoknya. Di YouTube. Oh, zaman dulu Netflix belum ada, saya beli CD. CD-CD-nya di PGC. Oh, Da Vinci Code. Bukan, Da Vinci Code film. Iya. Bukan, itu Tom Hanks, Robert Langdon, bukan. Iya Da Vinci Code tapi yang series. Bukan, Da Vinci series, dia nggak ada hubungannya dengan Da Vinci Code. Da Vinci Code itu kan nggak cerita tentang Da Vinci. Da Vinci Code itu cerita tentang Robert Langdon. Yang kemudian judul novelnya Da Vinci Code. Tapi kalau Da Vinci series ini cerita tentang hidupnya Da Vinci. Da Vinci Demon. Da Vinci Demons. Leonardo, cerita tentang hidupnya Leonardo da Vinci. Bagaimana dia menemukan Leonardo. Iya, iya. Leonardo da Vinci ini kan selain dia pelukis dan segala macam. Apa sih? Cing Abdul mau ini Enggak, lu mau lucu ya? Enggak. Enggak. Enggak, serius ini. Oke, iya. Leonardo da Vinci Dia itu, semua. Iya, selain dia itu dia kan fisikawan, matematikawan. Iya. Nah, seriesnya dia ini kemudian ada konsultannya. Konsultannya itu ya fisika konsultan, matematika konsultan gitu-gitu. Mulai dari situlah kemudian saya tahu, oh film luar itu kalau membuat sesuatu apa-apa gitu, mereka pakai konsultan yang benar-benar. Makanya kalau Cing Abdel bilang film Ant-Man pakai fisika konsultan, ya wajar memang dari zaman yang Da Vinci Demons itu yang series aja ada. Iya. Nah, Ant-Man itu begitu. Jadi ketika dia semakin kecil, kemudian waktu itu, karena mungkin waktu itu
dirasakan oleh kita yang masih di 3 dimensi ini kan. Kalau kita semakin kecil, kita nggak tahu itu tuh kita di 3 dimensi atau berapa dimensi gitu. Kan udah nggak ada dimensi, tidak ada dimensi ruang dan waktu di situ akhirnya. Iya, makanya dia semakin kita kecil, semakin kita. Jadi kalau kita pakai sumbu XYZ gitu, kalau titiknya semakin kecil kan dia makin hilang dari si dimensi ini. Yeah. Nah, dia muncul di dimensi yang mana? Nah, Ant-Man tuh mengajak kita untuk itu. Semakin dia kecil, ya dimensi apa yang dia pakai di situ. Nah, kemudian akhirnya digambarin kayak dia bisa tembus ke lorong waktu atau apa kayak Jidan dan Pak Haji. Hah? Saya? Tuker aja dah sama yang itu dah. Oh, dari tadi tek. Kayaknya ada yang jual mie deh, mie tek. Mie tek nggak ada dong. Mie, bang, jangan jualan dulu di sini, Pak. Ya. Orang lagi syuting jualan di sini. Udah bang, udah saya marahin. Ya, Masih ya. tek dia. Oh, ganti jualan putu. Tutut dong kalau ini. Maaf, kita berimajinasi, mekanika kuantum gitu. Mekanika kuantum ya. Nah, gitu. Udah gitu ada yang bilang juga ya, gue susah hafal orang-orang sih yang ngomong gitu ya. Sebenarnya ini kita nggak ada katanya. Sebenarnya ini kita nggak ada, kita ini terdiri dari ruang hampa, ruang kosong. Ngerti nggak sih maksudnya? Saya nggak paham tuh. Lebih banyak ruang kosong sebenarnya kalau kita masuk ke kita tuh terdiri dari ruang-ruang kosong yang ada si elektron, neutron, dan proton. Itu ngumpul jadi satu, saking banyaknya akhirnya kita kayak seperti solid. Tapi sebenarnya kita kalau di sisi paling kecil kita itu lebih banyak ruang kosongnya dibanding si solid, bentuk solidnya. Ruang-ruang kosong di sini. Saya nggak paham. Saya nggak paham kok sih, bisa kayak begitu ya. Nah, tapi begitu. Jadi kalau Einstein tadi bilang apa? Kemudian bisa apa tadi yang dia tidak setuju? Tidak setuju. Tuhan tidak bermain dadu kata masalah dia. santet-santet tadi itu. Bukan masalah probabilitas. Kita nggak pernah bisa ngatur. Sebenarnya kita tidak bisa ngatur bagaimana masa depan. Alam semesta. Gimana ya? Nggak bisa ngatur keuangan. Bukan keuangan lagi. Ya karena dia bukan ilmu ekonomi kan kuliahnya. Tapi fisika ekonomi udah ada loh sekarang. Fisika ekonomi? Iya. Bagaimana ketebalan uang? Makanya ada lagi setelah gue baca itu kan kalau kita satu nonton film konten seperti itu, sugesti kita tuh apa sih? Sugesti itu apa sih? Beranda yang rekomendasi. Suggest. Iya. Suggest. Iya. Banyak yang berhubungan. Iya, banyak yang berhubungan sama topik-topik itu. Sampai gue masuk lagi ke satu konten yang bilang kita tuh kalau mau berubah jadi manusia itu kita perlu atomic change gitu. Yang kita, atomnya juga berubah. Iya, maksudnya perubahan. Lo pengen mencapai sesuatu yang gede, yang lo lakukan adalah rubah yang paling kecil dulu. Karena itu nanti akan berdampak kepada yang paling gede. Misalnya ya, lo harus merubah kebiasaan hidup lo di pagi hari. Itu akan membuat hari lo akan berubah sama sekali. Atau lo pengen badan sehat, caranya kita kan pikirkan olahraga. Ya. Kalau dia pikirnya nggak kayak gitu. Kenapa selama ini lo jadi nggak olahraga? Nah, lo harus pikirin itu. Telat bangun misalnya. Nah, yang harus lo rubah adalah lo pengen hidup sehat, lo bukan harus berolahraga. Lo bangun lo benerin dulu. Bangunnya benerin supaya ada waktu untuk lo olahraga. Oh, saya pikir bangunnya benerin biar ada waktu untuk tidur lagi. Ya, itu tetap bergantung niat sih. Iya betul, memang harus diubah dari jam bangun tidurnya. Niat semua orang ada kata dia. Itu akan berkaitan dengan waktu tidurnya juga. Jadi berkaitan dengan mulai tidurnya jam berapa. Nggak bisa tuh. Iya. Tetap begadang itu nggak bisa. Jadi kalau mau bangun pagi
Ya tidurnya juga Jangan bangun siang. Yaudah gitu. Ya gitu. Yang penting tidurnya jangan jam 2, jam 3 ya. Tidurnya jam 10 tidur. Udah biar jam 2, jam 3 bisa bangun. Gitu-gitu. Iya sih. Cuman yang dia maksud adalah misal lo pakai ininya pengen olahraga gitu ya. Pengen badan sehat. Lo nggak usah terlalu mikirin dulu lo mau nge-gym di mana, lo mau ini di mana, lo mau ini di mana gitu. Ubah dulu gaya hidupnya. Ubah dulu gaya hidup lo dari yang terkecil. Ya. Gitu. Kalau lo biasanya cuman bangun tidur habis subuh cuman ngerokok, ngopi, nungguin matahari muncul, coba ubah sekarang. Begitu lo subuh jangan ngerokok sama ngopi, langsung pakai sepatu, lo jalan. Nanti akan berubah sendiri pola hidup keseluruhan lo katanya gitu. Ya. Mulai dari hal-hal yang paling kecil. Paling kecil. Betul. Saya setuju itu. Sama siapa? Sama dia tuh? Hah? Sama orang itu ya? Orang kok bisa ya mengambil sebuah kesimpulan dari Tapi itu omong-omong doang kali ya? Nah, iya, itu bukan hal baru yang kita dengar sih. Iya. Kan Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Iya. Sebenarnya hal itu kita sudah dengar juga. Benar. Cuman kadang-kadang Kita kita nggak ngeh, kemudian karena itu kan bahasa langit, Dur. Al-Quran itu bahasa langit. Betul. Nah, orang-orang yang pintar itu bisa membumikan bahasa itu gitu. Iya. Dan menjadi bahasa kita gitu. Yang akhirnya kita yang telat dulu, itu kan Al-Quran udah ada. Ya tapi kenapa lo kagak lakuin itu gitu? Iya betul. Kayak Al-Quran itu bahasa langit. Kemudian mau melihat cara bagaimana itu diterapkan, ya harus. Ya kita dibantu dengan bagaimana kisahnya, kebiasaannya Rasulullah SAW dan segala macamnya. Iya. Rasulullah itu seperti apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah Akhlaknya seperti Al-Quran berjalan. Al-Quran yang hidup, ya. Al-Quran di atas muka bumi. Jadi menurut saya ya ikutin aja. Jadi kayak merubah hal yang paling kecil itu bukan hal baru. Betul. Kalau saya dengarnya gitu. Iya. Tapi kalau yang kayak si Einstein itu kan kayak kalau dia ya ngomong masalah ruang waktu melengkung dan segala macam itu kan kayak itu hal baru bagi saya gitu, kayak oh gitu ya di dalam imajinasinya dia dan segala macam. Kan kalau Newton kalau lihat apel jatuh kemudian dia menemukan gravitasi. Gratifikasi. Wah, ngajuin ke presiden dulu dong. Iya. Dia harus nyari. Sorry, itu grasi. Sorry. KPK. Gratifikasi itu lebih harus ke dilaporin. hadiah-hadiah yang tidak ini. Oh iya, KPK. Dia harus lihat ini apelnya siapa nih. Kalau nggak dia bisa kena gratifikasi. Bisa kena gratifikasi. Iya. Tapi karena apelnya ini bukan punya siapa-siapa, dapatlah dia gravitasi. Iya. Nah, kalau Einstein kan ketika kalau saya nggak salah ingat ya, ketika dia menemukan teori relativitas ini ketika ruang waktu melengkung, itu ketika dia di ruang belajarnya, di apartemennya gitu, kemudian dia menghadap jendela, di jendela itu dia lihat ada burung atau kotoran burung jatuh gitu ke bawah, kemudian dia ngerasa kayak gimana kalau barang yang jatuh tadi itu membuat lengkung si zona ruang waktu yang tidak dilihat gitu. Jadi kayak kalau ruang dan waktu konstan, ruang dan waktu yang dalam keadaan normal tuh begini, ketika ada suatu benda jatuh, dia melengkung gitu, melengkung ke dalam. Nah, bagaimana kalau dia melengkung, dia menarik, nah yang lain-lain ini bagaimana ya di sekitarnya? Kemudian disitulah dia muncul teori relativitasnya dia yang gara-gara tai burung. Kayak bumi itu melengkungkan waktu yang akhirnya orang mengikuti waktunya bumi. Tapi kalau nanti kita ke Jupiter, waktunya berubah. 1 tahun Jupiter tidak sama. Iya. 1 tahun Mars tidak sama. Dan segala macam. Itu karena ruang waktu ini, waktu ternyata relatif, tidak mutlak gitu. Iya. Makanya ada yang 5 menit di sana sama juga 5 tahun di sini gitu. Iya. Jadi dia tidak mutlak. Nah, bagaimana kalau kemudian di universe ini kemudian ada black hole itu? Bagaimana orang kalau masuk itu apa? Interstellar ya? Iya, bagaimana kalau film? Iya, film Interstellar.
dia masuk ke black hole, kemudian dia jadi kayak apa gitu. Dia balik ke bumi, waktu itu kan anaknya udah mau meninggal. Iya. Dia masih muda banget. Brad Pitt ya? Siapa? Bukan dong. Brad Pitt ya? Bukan. Bukan. Yang Mission Impossible ini loh. Matt Damon. Wait, tak. Matt Damon mah inian. Matt Damon tuh yang tanam kentang di Jason. Mars. Jason. Tom Cruise. Interstellar juga bukan Tom Cruise dong. Tom Cruise dong. Hah? Tom Christopher Cruise dong. Nolan mungkin ininya, sutradaranya. Interstellar kan? Tom Cruise kan? Matthew McConaughey. Nah, benar. Siapa tuh? Ada yang. Tapi ada si Oh, Tom Cruise. Sarukan. Tom Cruise ada juga tuh yang film-film kayak begituan tuh. Yang dia ambil di rak-rak buku itu bukan Tom Iya, Cruise ya? itu Interstellar. Iya, itu bukan Tom Cruise Interstellar, ya? bukan Tom Cruise. Oh, sorry. Tom Yam apa itu? Tom ya. Oh iya. Oh, Tom and Jerry. Makanya Jerry Tom Wah. suka kayak triplek, jadi lagi. Itu karena dia masuk di ruang waktu yang melengkung tuh. Karena itu 2 dimensi. Iya, kadang dia lewat ekornya udah lepas bisa nyatu lagi. Oh, iya. Kayak gitu-gitu sih. Apa? Kalau Tom Cruise Edge of Tomorrow yang dua kali kan. Nah, itu ada lagi tuh film tuh. Saya belum nonton Edge of Dia Tomorrow. lumayan Kalau gitu. Matt Damon tuh apa yang dia tanam-tanam kentang di Mars itu? Martian. Oh, Martial. Martian. Martian pemain MU, Bang. Martian. Martian. Iya. Martian. Bukan Martial ya? Bukan. Pemain MU. Kalau Martial pemain MU, kalau Martial art Martial art, seni bela diri. seni untuk Martial. Iko Uwais. Seni untuk martial. Emang nggak boleh? Boleh. Martir Martir ya. Kiri kanan terus ya. Yuk. Kenapa tuh? Markir. Oh ya Allahu Akbar, markir. Tapi jadi pusing lah kalau gue nonton itu. Sebentar, saya lagi pikir plesetan. Iya loh Pak, sambil pikir aja gue ngomong. Tapi pusing kalau nonton yang Nggak nemu. Oke, lanjut. YouTube gitu, Dur. Sulit kalau gue tuh gue setiap hari, Dur. Mungkin sampai jam 2 sampai jam setengah 3 gitu. Gue dengerin aja sambil kadang tidur terus kebangun gitu. Ininya nyala terus. Si YouTube-nya gitu. Teh Ria nggak pusing itu? Pusing gue rasa dia. Dia pusing gue rasa. Suami gua nih udah tua, nonton relativitas. Tapi dia kenapa nggak bangun ya? Tapi kalau gue panggil dia langsung bangun. Modelnya kayak gitu tuh. Karena Suaranya udah konstan mungkin ya. Ya, suara YouTube-nya tidak suara Cing Abdel. Tapi kalau gue buka kamar juga mau kemana gitu. Oh, kebangun. Buka kamar, buka pintu kamar mandi, itu kebangun. Buka pintu kamar mandi kenapa kebangun? Kan mau ke kamar mandi. Iya kan ininya tetap buka pintu. Kedengarannya. Gitu. Berarti Teria sangat sensitif pada maling. Mungkin kali ya. Makanya Mamat gak berani kesini lagi. Soalnya dia maling. Iya. Nah, kemudian si Einstein ini, tapi Einstein tuh ada, saya nggak tahu, tapi saya waktu baca biografinya sih nggak ada sih di situ, tapi entah orang karang, ini hoax juga kali ya. Apa atau dibilang? nggak tahu. Apa? Tapi dia tuh sempat menyesal juga ketika dia menemukan, Bom atom. bukan dia yang menemukan, tapi rumus itu. rumus energi itu, rumus energi. Gue pernah dengar juga itu. Energi sama dengan massa dikali dengan Kecepatan cahaya. kuadrat kecepatan cahaya. Itu dia gimana ya caranya ya? Dan bener ya. Ya, jadi si Einstein tuh itulah muncul dari relativitas yang sebelum dia ke fisika luar angkasa itu apa namanya istilahnya? Astrofisika ya. Apa sih yang fisika luar angkasa yang vokalis Audioslave S3 di situ tuh? Bukan Audioslave dong. Aerosmith. Vokalis Aerosmith kalau tidak salah. Steven Tyler. Steven Tyler, penjahit dong dia. Ada vokalis apa gitaris? Ada. Pokoknya dia tuh S3 fisika luar angkasa itu loh. Apa istilahnya itu ya?
Ya udah astrofisika dah. Itulah pokoknya lah. Iya. Nah sebelum ke sana itu dia itu kan teliti dulu yang awal-awal mula dia itu relativitas benda bergerak itu, yang bagaimana kalau kita menghitung kecepatan benda bergerak kalau kita diam, begini. Tapi bagaimana kalau kita menghitung kecepatan benda itu bergerak, kita juga bergerak. Ya. Itu bagaimana? Akhirnya muncullah relatif ini. Kemudian dia sampai berpikir kayak imajinasi sampai bagaimana kalau benda itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Nemu kecepatan cahayanya aja dari mana? Dia udah nemu belum tuh? Ya kecepatan cahaya itu yang... Itu maksudnya gimana sih kecepatan cahaya kalau kita 300.000 kilometer di sana baru akan sedetik kemudian baru nyampe. Iya, jadi kayak kalau ini kan Cingapil langsung lihat nih. Yeah. Langsung lihat. Tapi karena itu jarak kita sangat dekat, dia tidak ada beda antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya. Ini kan Cingapil langsung bisa lihat cahayanya. Kalau kita jaraknya 1 kilo, saya berteriak ke Cing Abdel, kecepatan suaranya ini butuh beberapa detik untuk nyampe ke Cing Abdel. Iya. Tidak bisa langsung. Iya. Sama seperti itu juga. Tapi kalau saya langsung center, Cing Abdel pasti dari jarak 1 kilo langsung lihat. Kalau tidak ada halangan ya. Tidak ada halangan, iya. Iya. Langsung lihat. Itulah kenapa penjual laser itu suka ngelaser orang. Iya kan? Dia ngelaser karena dari jarak ini tuh langsung ini kan diantar terus si lasernya itu, kecepatan cahaya yang muncul dari ininya diantar terus. Kita bahkan dari jarak 2 kilo kita udah lihat, wih, ada konser di mana nih? Iya. Ternyata ada orang jual laser. Nah, itu 300.000 kilometer. Kecepatan cahaya itu berapa ya? 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Per detik. Per second ya? Per second. Makanya jarak-jarak yang kayak bintang berapa tahun cahaya itu dihitung dengan kecepatan cahaya. Itu dihitung dengan kecepatan cahaya. Berarti kan kalau kita memandang bintang, banyak orang bilang kita lagi memandang masa lalu sebenarnya. Ya, karena cahaya yang itu bukan cahaya yang sekarang ini. Cahaya yang kemarin-kemarin, betul. Dan itulah yang membuat kayak, ternyata jauh sekali gitu. Bintang yang kita lihat itu mungkin di galaksi Bima Sakti atau wallahu alam ya, atau dia sudah di luar galaksi kita, tapi mungkin Kurniawan Dwi Julianto mungkin. Udah nggak Bima Sakti lagi ribet. Aduh, saya Widodo Ciputra. Nah, ya. Maaf ya, agak lama ya. Tapi yang penting ada usaha kan. Ada usaha. Ya. Nah, kemudian begitulah. Dia kemudian berandai-andai bagaimana kalau kita ini berjalan dalam kecepatan cahaya. Kiri kanan kita ini apa yang kita lihat sebenarnya? Nggak ada. Kalau saya ini, kata Einstein, kalau saya ini bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau saya jalan dengan 60 km per jam, saya masih bisa lihat tuh pohon, kereta api, orang nyebrang, apa sih. Tapi kalau saya bergerak dengan 300.000 km per detik, apa nih kiri kanan saya? Apa tuh, kata dia? Nah, wallahu alam tuh, apakah itu sudah masuk dimensi lain atau bagaimana? Sampai sekarang kan umat manusia tidak ada di atas muka bumi ini yang bisa menyamai atau mendekati kecepatan cahaya. Kemudian dia bilang, suara aja juga masih. Nah, kemudian muncullah energi sama dengan massa dikali kuadrat kecepatan. Jadi semakin besar. Jadi kalau masanya ini paling berapa ons? 1 ons misalkan, ini 1 ons. Ya, pisang goreng ini ya. Ya, pisang goreng inilah ya. Pisang goreng ini mungkin 2 ons. Mungkin ya, dan lembek. Tapi kalau dia dijalankan dengan kecepatan cahaya, energi yang dia hasilkan ini mungkin Pentagon juga bisa rubuh. Bisa hancur. Sama dia ini. Makanya kayak meteor jatuh aja kan. Palingan misalnya seukuran rumah. Tapi itu udah bisa ngancurin radius berapa gitu. Betul. Karena segitu kencangnya. Dan itu tidak ada seperberapanya kecepatan cahaya. Makanya mulai dari situ orang bilang, berarti untuk memperbesar energi, kita perbesar kecepatannya. Akhirnya muncullah bom atom ini. Iya. Bomnya ukurannya biasa-biasa aja, kecepatannya yang ditambah. Daya dorongnya itu dalamnya. Hah? Bukan ininya. Iya, daya dorongnya iya. Dalamnya juga iya. Itu si fusi itu. Jadi
Dibikin kecepatan, jadi begitu kan boom, energi yang yang mau meledak dari dalam itu dibikin marah lah ya itu sih. Jadi di dalam itu energinya cepat banget mendekati. Nah, ada tuh yang film Dan Brown juga, apa aja sih dia selain itu kan, selain Da Vinci Code, Digital Fortress, Angel and Demon. Angel and Demon. Oke. Yang anti materi. Saya lupa lagi Angel and Demon. Yang nyolong anti materi. Oh ya. Yang nyolong anti materi itu. Yang dijaga, ya itu dia tuh. Nah, itu secara benerannya juga ada lagi dikembangin teknologinya. Katanya 1/4 gram antimateri itu, itu udah kayaknya bisa ngancurin dunia dah, atau ngancurin lebih gede dari si bom atom Hiroshima Nagasaki. Itu 1/4 gram, 1/4 gau cuman tuh istilahnya zaman dulu, 1/4 G. Ya. Nah itu kalau kita tarik, ini saya ambil dari penjelasan bukan penjelasan sih, lebih ke ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz. Ya. Jadi kalau ditarik ke fenomena akhir zaman, mungkin akan terjadi perang nuklir atau perang apa, mungkin suatu saat, yang akhirnya melumpuhkan teknologi-teknologi umat manusia. Kita akan saling hancur sampai listrik ini nggak ada. Ulang lagi. Iya, kehidupan manusia akan ulang lagi. HP jadi nggak berfungsi. Pokoknya kita kembali seperti semula. Kemudian perang akhir zaman itu akan berlangsung dengan kuda dan panah dan parang dan pedang, sama seperti perang-perang zaman dulu. Iya. Makanya kita suruh berkuda. Makanya kita memanah dan berenang. Ajarilah anak-anakmu untuk berkuda, memanah, berenang, gitu-gitu. Jangan-jangan nanti perangnya kayak gitu. Iya, setelah bagaimana kan kita setiap hari mungkin kalau kita mau cek aja gitu, ada aja itu Korea Utara bikin latihan nuklir. Iya. Rusia ada aja gitu. Siapa lagi? Iran ya? Iran. Pokoknya mereka ini tuh sering bikin latihan-latihan nuklir. Mereka latihan mau ngapain coba? Pasti ada perang lah. Pasti akan ada perang. Kalau nggak ngapain latihan? Kayak kita tiap hari latihan open mic. Ya karena suatu saat pasti ada show. Kalau nggak ngapain latihan nuklir mahal-mahal? Pasti suatu saat akan terjadi. Gua kebanyakan nonton YouTube konspirasi kali ya sekarang ya. Siapa? Gue. Karena jadi mikirnya dia begitu lo ngomong itu, di YouTube ini ada nih mengenai nanti kita perang, manusia tuh habis sudah, peradaban yang kayak begini tuh habis tuh. Kita perang lah, dimulai di ini lagi. Nah, kalau di YouTube yang konspirasi itu udah dikasih tahu. Kita tuh dulu pernah ada kehidupan modern, tapi habis. Nah itu dia temuin, kayaknya udah nemuin teknologi tinggi yang kalau diukur fosilnya itu umurnya udah puluhan ribu tahun yang lalu. Kayak, nah ini gue ngeliatnya di channel History ada kan ya, tapi yang khusus yang Indonesia. History Indonesia ini. Peninggalan zaman dulu, peninggalan artefak-artefak kuno yang perlu teknologi modern sebenarnya untuk ada. Gitu, sehingga disimpulkan oleh dia bahwa dulu sebenarnya kita punya peradaban yang udah sangat maju juga. Makanya ada Candi Borobudur, piramid. Iya. Ada kota yang, Atlantis. Umatnya Nabi Saleh ya? Madain Saleh. Gue pernah ke situ tuh. Umatnya Nabi Saleh itu apa? Madian. Kaum Madian. Ya mungkin ya. Nah, kaum Madian itu kan jago-jago juga mereka itu. Bikin rumah-rumahnya, ininya segala macam. Itu juga nggak masuk akal juga sih. Itu gimana ya mereka bikin ya? Orang bikin rumah di batu tuh gimana itu? Bikin rumah di tebing. Gue ke situ, Dur. Masuk ke dalamnya, Dur. Masuk ke dalam apa tuh? Bangunan-bangunan itu. Emang dipahat, Dur. Iya.
Saya belum pernah masuk ke sana, tapi saya masuk ke sana itu lewat videonya Ustadz Khalid Basalamah. Artinya saya masuk juga dong. Iya. Virtual sekarang kan kita, virtual. Saya masuk dan yang saya heran, maksudnya oke lah, pahat oke lah. Mungkin Ya. ada, mungkin mereka badan besar-besar, apa segala macam. Atau udah ada alatnya, Dur. Walau alam lah. Pokoknya Iya. intinya bagaimana mereka bikin ini, oke, mungkin ada alat, mungkin ada ini, mungkin ada ini. Cuman saya mikirnya bagaimana mereka memikir sirkulasi udaranya gitu. Itu yang kayak, wow. Adem, Dur. Iya sih. Ini tebing, cing. Dipahat, masuk ke dalam sana untuk jadi. Tapi sampai di ujung sana pun, menurut keterangannya Ustadz Khalid Basalamah yang saya nonton videonya, segar-segar aja di dalam sana. Iya. Tidak ada pengapnya, tidak ada kayak kekurangan oksigennya. Itu gimana coba? Ya lo harus ke sana. Lo harus lihat sendiri gimana caranya. Lo harus rasakan experience. Sampai Ustadz Khalid kan udah sampai jauh ke dalam kan. Saya deketin HP, saya memang bisa bernapas. Gimana coba sirkulasi udaranya? Mereka pahat di sana, di Depok masih bisa bernapas. Wow, teknologinya itu. Gila saya. Nah, tapi ya begitulah. Maksudnya, ya walau alam ya, kita juga makanya paling enak gitu ya, Cing. Mudah-mudahan ya kalau kita mudah-mudahan Masuk surga. Saya aminkan kita semua yang ada di sini masuk surga. Oke, Amin. kita nemu lagi di surga. Kita omongin nih yang ini. Jangan usah kita omong. Kita nonton. Kita duduk di sini kemudian kita minta ya. Kalau Allah tanya, hei, hambaku Abdel, apa yang kalian minta di sini? Ya Allah, tolong putarkan sejarahnya umat manusia. Gak usah putarkan. Kita ada di situ. Capek keliling-keliling kota Madian capek, Cing. Enggak, Kita duduk aja dengan kita duduk. popcorn. Tapi nonton itu nggak enak. Lo nggak ada experience. Nyium-nyiumnya nggak bisa. Lo ada di situ. Cing, ini bioskop surga, bukan XX1. Iya. Sorry. Ini Iya. kita tinggal minta, ya Allah, bikin yang bioskopnya itu yang keren banget, melebihi IMAX misalkan ya. Allah bikin. Ngapain kun sih fayakun. Iya, maksudnya udah tahu kayak gitu, ngapain minta bioskop sih? Lo langsung aja ada di situ, brok. Cuman yang di hadapan kita film. Jadi ganti gitu. Tapi kalau dia 360 derajat gak enak. Kita gini-gini capek. Iya, nggak usah lihat ke belakangnya. Ya kita kan lihat peradaban juga kan ada. Misalnya kita di Kota Madian. Ya kan kita harus lihat-lihat begini, capek, Cing. Mending kita duduk. Enak, santai dengan anggur-anggur, di bawah mengalir sungai-sungai. Santai. Bidadari nanti aja dulu. Yeah. Kita fokus aja dulu ini. Iya. Kita fokus, kemudian kita nonton dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita sekarang ini tuh bagaimana itu? Bagaimana itu kisahnya? Bisa ada Candi Borobudur, piramid. Iya. Nabi Adam tuh di Stone apa? Stonehenge. Stonehenge ya? Iya. Stone Gold WWE ya, WWF ya, saya tahu ya. Yang smacknya begini itu saya tahu. Itu Stonehenge yang bisa ada di bukit atas sana itu. Itu gimana itu naik gitu-gitu tuh. Baru kita nonton, oh Cing, berarti ini. Oh dulu begitu, Cing. Iya, dulu kita ngobrolin gini, ngalor ngidul sok tahu, padahal ini sebenarnya kita bikin ngabdur, kita kasih tonton ke orang-orang neraka. buat Nih, kalian kan nggak bisa minta, nggak bisa tahu peradaban manusia kayak apa karena sibuk disiksa. Nah, biar ada hiburannya ini nonton ngabdur kami nih. kita lagi enak. Lagi enak, santai. Amin, ya rabbal alamin. Begitu itu enak banget. Itu memang makanya umat manusia ini cuma tapi pengetahuannya dikit banget kita ini sebenarnya. Gue termasuk salah satu wishlist gue itu kalau masuk surga. Tapi nggak nonton bioskop, gue ada di kejadian itu gitu. Tapi gue sebagai penonton, lo jalan aja kejadian itu sebenarnya. Tapi gue sebagai penonton. Ngerti nggak maksudnya? Tapi nggak enak, itu kita keliling-keliling jadi. Ya kalau lagi bosan sama adegan gitu, kita coba-coba ke sini dulu gitu. Aneh ya. Ya seaneh apapun. Tapi kalau alam ya, kita kalau di akhirat itu yang saya percaya tubuh kita nggak gini sih. Kalau yang kayaknya saya emang kita nggak bisa mikirin deh, udah lain dimensi. Iya. Jadi kayak rasa kita pun udah nggak bakal sama waktu di sana gitu. Yang saya kenal seorang Abdul Akhrian di dunia seperti ini, Abdul Akhrian mengenal Abdul Arsyad seperti ini atau kita yang lain. Di akhirat kita nggak begini, Cing. Kita dapat tubuh yang jauh lebih sempurna daripada tubuh kita di dunia.
Makanya kemudian si Abdel nonton seri-series yang Merciful Servant. Merciful Servant nih Yang BMW nggak ada? bro. Oke, Merciful Servant. Merciful Servant ini dari Amerika kalau nggak salah. Channel YouTube Amerika. Isinya itu penjelasan ulama-ulama yang dari Amerika. Kemudian ada salah satu videonya itu dia bilang, kita ini sebenarnya makhluk immortal. Kita ini Abadi. Kita ini makhluk abadi. Yang terjadi pada kita itu hanyalah perpindahan dari satu dunia ke dunia yang lain. Tapi dasarnya kita ini dari pertama kali diciptakan, kita tidak akan pernah mati. Sampai kapanpun, kita kekal. Kita ini immortal. Jadi misalkan kayak pertama kali Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kemudian sulbinya atau tulang sulbi. Sulbi itu di mana? Tulang rusuk. Tulang rusuk itu untuk menciptakan Ibu Hawa. Iya. Tapi kalau ini nih dari sumsumnya Nabi Adam alaihissalam itu diambil, kemudian diciptakan seluruh roh manusia yang akan hidup dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti. Itu diciptakan tuh semua rohnya. Kemudian roh-roh ini semua dikumpulkan di namanya alam roh. Ini alam pertama kita, alam roh. Kemudian dari alam roh ini kita semua antri nunggu kapan kita ditiupkan ke sebuah janin yang berumur 3 bulan. Iya. Kan 3 bulan roh ditiupkan. Iya. Ditiupkan. 4 bulan. 120 hari. 4 bulan. 4 bulan. Ditiupkan. Sama malaikat ditiupkan. Dengan segala perjanjian yang udah ada. Yes. Ya. Kemudian ditiupkan. Kemudian kita pindahlah ke alam kedua, namanya alam rahim. Iya. Alam roh sudah, alam rahim. Kemudian 9 bulan kita di situ, kemudian sampai di mana kita bisa dilahirkan, kemudian kita dilahirkan, kita masuk ke alam ketiga yaitu alam dunia. Nah, masalahnya adalah ketika kita sampai di alam dunia, 2 alam ini kita dihilangkan ingatan kita. Iya. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu di dunia bertemu dengan orang yang kamu rasa kayak saya kenal orang ini, tapi di mana ya? Tapi kemungkinan kamu ketemu di alam roh. Di alam roh itu, kalian lagi ngantri bareng. Kemungkinan. Di alam ruh itu. Nanti ingatan itu akan dibalikan lagi ke kita ketika kita masuk ke alam barzah. Ke alam kubur. Kita masuk lagi ke alam kubur, alam barzah. Alam barzah ini kan lepas nih roh dari raga kita. Iya. Raga kita nih ya udah hancur itu sama tanah itu kan, udah ya. Tapi kan roh nggak hancur. Iya. Roh ini yang masih ada. Nah, kemudian ketika nanti setelah alam barzah, alam padang mahsyar itu alam apa namanya? Iya, alam apa namanya? Alam mizan. Mizan penimbangan. Penimbangan alam apa ya? Alam akhirat itulah ya. Ya, akhirat. Di alam akhirat itu kita dibangkitkan lagi, kemudian walau alam bisawab mungkin kita diberikan tubuh yang jauh lebih sempurna dari sini. Karena ada yang orang bilang yang buta di dunia, di akhirat dia tidak buta. Semua umur 33 tahunan. Iya. Orang yang pincang di dunia, di akhirat dia tidak pincang. Iya. Semua orang bertubuh sempurna. Artinya, Abdur yang sekarang yang lagi menggunakan badan ini tidak akan digunakan lagi. Sama seperti zamannya kita alam ruh, itu kan kita hidup tapi kita tidak punya badan begini. Iya. Mungkin. Kemudian di janin, di alam rahim akhirnya kita dikasih casing. Yeah. Kita dikasih casing. Ketika kita mati, casing kita dicabut lagi. Yeah. Casing kita hancur, di alam akhirat kita akan dapat casing lagi. Makanya makanya di surga itu kan tidak ada tidur. Jadi manusia itu akan dapat casing yang tidak selemah ini. Yang tidak lelah. Kita tidak akan lelah, kita tidak akan merasa mengantuk, kita tidak akan. Jadi mungkin bisa tuh kita di Kota Madian itu ikut sama Cing Abdel kita nggak akan rasa capek. Nah, berarti nggak usah bioskop kan? Nggak usah bioskop. Oke, langsung aja dan kita ikut. bisa tuh berlari, berkemana, mungkin permadani, terbang, kita bisa minta apapun. Karena kita udah bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Bisa itu. Bisa mungkin. Apa samping kiri kanan kita gimana tuh pas kita? Karena tubuh. Kalau kita nih hancur. Tubuh lemah ini nggak lagi nih. Kalau sekarang kita bisa kecepatan cahaya ini bakal hancur. Iya, ini hancur. Orang kita yang kita ngeliat di film-film tuh kalau lagi terjun payung kena angin ini pada gitu-gitu. Iya.
Apalagi kecepatan bisa cahaya. hancur. Iya. Kan kalau kayak pesawat itu kalau tidak dibuat sedemikian rupa untuk bagaimana mengalirkan angin, ya hancur juga dia kan dengan kecepatan secepat itu. Iya. Nah makanya kita ntar di akhirat dapat tubuh yang jauh lebih keren dari ini, dapat casing yang jauh lebih keren dari ini. Iya. Nah makanya kemudian di neraka orang disiksa, balik lagi, disiksa, balik lagi, disiksa, maksudnya dipotong, nyambung lagi, potong, nyambung lagi. Karena mungkin tubuh kita tubuhnya tuh keren banget dikasih di saat itu, dan itu kekal. Nah artinya sejak kita diciptakan dari sum-sumnya Nabi Adam alaihissalam di alam ruh sampai dengan di akhirat nanti, tidak pernah mati kita ini. Kita hanya berganti dari ruhnya dari satu dunia ke dunia yang lain. Iya. Ruhnya tetap, casingnya berganti. Jadi mungkin Cing Abdel jangan heran kalau nanti saya di surga nanti misalnya, insya Allah mudah-mudahan, kemudian Cing Abdel lihat, ih Abdul kok ganteng banget. Oh sorry Cing, casing saya udah. Gua kenal nggak tapi casing asli iBox. Hah? Kenal nggak tapi? Sama lu? Kenal kan? Saya teriak, Cing Abdel. Kan saya teriak gitu. Ya kan lu nggak tahu gue kayak gimana. Kan saya tanya ke malaikat. Iya, yang mana ini? Cing Abdel mana? Itu di sana. Lagi Cing nunggu. Abdel. Lagi di studio lagi nunggu lu. Masih telat aja. Udah di akhirat masih telat aja. Alasannya masih Depok lagi. Alasannya masih Depok. Lucu banget ya itu ya. Pasti malaikat juga ketawa sih kayak gitu ya. No, masih nunggu lu dong. Alasannya masih Depok begitu. Aduh Depok 23,5 derajat kemiringan. Seru banget tapi ya. Iya. Seru banget ya. Tapi gue rasa memang gue terlalu sering nonton yang konspirasi ini nih. Harus gue kurangi kayaknya gue. Pikiran gue kayak jadi gak bener dah. Kalau saya suka nonton tentang penjelasan hari akhir. Iya. Sama penjelasan awal. Akhir zaman. Gue sekarang lagi awal. Cing Abdel lagi awal, yang awal. Lagi awal zaman dia ada YouTube yang bilang, gue YouTube juga kagak inget sih ya. YouTube Crash. Iya salah satunya itu. Tapi itu terlalu banyak cocokologi. Cocokologi kalau YouTube Crash, iya, bener. Iya, coba terlalu banyak cocokologi deh, nggak pakai logika sederhana gue aja. Ini mah gitu. Ada yang kurang enak diikutin. Mencoba menjelaskan eksistensi Nabi Adam. Mencoba menjelaskan dengan tafsiran ayat, terus dengan tafsiran ilmu pengetahuan gitu. Keberadaan surga di mana pada saat itu. Karena dia mempertanyakan gini, kalau setan itu udah diusir dari surga, saat mana, saat kapan dia goda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan kuldi? Oh sorry, itu mereka masih bisa, mereka diusir, tapi mereka bisa masuk sembunyi-sembunyi, Cing. Serius. Iya. Dan Allah yang Maha Tahu. Betul. Tentu tahu. Iyalah tentu pasti. Tahu. Tapi itu sudah bagian. Wallahu alam. Kita tidak bisa mempertanyakan bagaimana skenario dan takdir yang sudah yang Maha Sempurna membuat itu ya. YouTube itu kayaknya bukan meragukan ayatnya, cuma dia menginterpretasikan ayatnya. Iya. Ini ayat ini ada, bener ada. Ya. Dan itu bener kejadian. Cuma dia coba interpretasikan. Misalnya akan diciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di atas manusia, menjadi khalifah di atas bumi. Nah orang itu atau channel itu bilang berarti sebelumnya di bumi itu memang udah ada kehidupan. Udah ada sesuatu yang akan dipimpin. Jadi dibilang manusia Adam bukan manusia pertama. Nah kalau yang saya pernah dengar. Iya. Memang sudah betul, sudah ada. Karena jin sudah diciptakan duluan. Iya. Dan kan golongannya si iblis, setan, mereka ini kan golongan jin. Iya. Mereka ini golongan jin. Iya. Azazil. Iya. Azazil yang paling. Dia ini kan alimnya minta ampun sebenarnya. Diceritakannya itu kan dia tuh alim, rajin ibadah segala macam, tapi begitu dia disuruh bersujud, dia tidak mau kan, bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah kemudian dia ini dan mereka ini sudah menempati bumi. Bumi tempatnya, bukan surga.
ya mungkin golongan-golongan jin sudah ada. Jadi mereka ini bisa naik turun, Cing. Dengan bebas-bebasnya dulu itu. Nanti ada kisah yang membenarkan ini. Saya tahu ada satu kisah. Tapi dia suka begitu. Nah, kemudian karena materi kita dengan materi mereka ini tidak terlalu berbeda, artinya maksudnya kalau malaikat itu kan taat aja kan, dibikin untuk memang beribadah taat. Si jin dan manusia ini yang dikasih free will-nya, kebebasan bertindak. Nah, ketika kita dibikin kemudian mempunyai kebebasan bertindak sama seperti itu, ayat itu dimaksudkan dari yang saya dengar adalah, ya kan yang kayak begini sudah ada. Dan sudah ada contohnya, itu jin itu ada yang taat, ada yang tidak kan. Membuat kehancuran di muka bumi. Iya. Nah, jadi ketika Nabi Adam alaihissalam kemudian dia bilang, dia akan menjadi khalifah. Golongan mereka menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bilang, ya Allah kan protes lah ya. Yang kayak gitu kan udah ada. Udah ada. Ngapain dipercayakan jadi khalifah gitu. Ya mungkin itu ya. Itu. Banyak penjelasannya emang itu. Ya itu lagu terlalu banyak kayaknya itu. Nah, kemudian YouTube itu. Kita diciptakan apa Pak? Gue mau hentikan nonton itu. Enggak, bagus. Nonton yang akhir zaman, bagus. Gue nontonnya awal-awal zaman gitu. Kalau saya tuh ada YouTube yang objektif. Ada yang cocoklogi banyak banget gitu. Tapi kan ini Cing, kalau mau nonton yang akhir zaman, ini saya sarankan Ustadz ini. Beliau ini belajar di Pakistan. Cowok berarti. Syekh Imran Hussein. Beliau ini dulu belajar di Pakistan. Kemudian sekarang sudah jadi Bukistan. Dia menetap di mana ya? Lahore. Wah. Wah, Mesir atau bukan Mesir atau Arab apa di mana ya? Tarim Yaman. Lupa saya. Tapi Syekh Imran Hussein nih, kan istilahnya itu sorry. Eskatologi ini dulu ulama-ulama terdahulu, tapi kalau nggak salah ini Imam Ghazali pernah ngomong ini. Jadi kalau di zaman-zamannya tabiin mereka yang Imam Ghazali dan kawan-kawan mereka itu, kan ada dalam Islam ini ada yang fokus di hadis, ada yang fokus di Quran, ada yang fokus bahkan ada yang fokus di hukum waris aja, ada yang fokus di pernikahan aja gitu-gitu kan. Kemudian Imam Ghazali itu mengatakan bahwa kayaknya suatu saat harus ada lagi cabang baru namanya eskatologi. Eskatologi itu adalah yang khusus mempelajari tentang akhir zaman. Tentang eskato. Hah? Eskato pasti. Eskato itu apa? Ya itu eskatologi, logi itu ilmu. Lo ya. Berarti eskato. Mempelajari tentang eskato. Eskato. Yuki Kato. Saya eskato. Saiyo sakatologi. Saiyo eskato. Nah, eskatologi. Nah, kemudian sekarang ini sudah banyak tuh ulama-ulama yang spesifik di eskatologi mereka. Konsentrasi mereka di eskatologi. Jadi ada yang ulama hadis ada yang ulama Quran ada, yang ininya ya, konsentrasinya ya. Nah, eskatologi juga ada. Salah satunya Syekh Imran Hussein ini, beliau. Nah, eskatologi ini di Protestan, di Kristen ada. Saya nggak tahu Kristen Katolik atau Kristen. Pokoknya di Kristen ada, di Nasrani ada, di Yahudi ada. Pokoknya 3 agama samawi inilah ya. Si Yahudi punya, Kristen punya, Islam juga punya eskatologi. Jadi akhir zamannya Yahudi itu menurut eskatologi Yahudi berbeda, menurut eskatologi Nasrani berbeda, menurut eskatologi Islam berbeda. Ada irisannya nggak? Tapi ada irisannya. Seperti kalau irisannya bertiga ini adalah ada seseorang yang turun. Ada Mesias yang akan turun. Ya. Tapi kalau dari eskatologi ini yang saya dijelaskan sama Syekh Imran Hussein ya. Ya. Ya, bukan artinya saya mau melanggar pagar untuk membahas agama lain, tidak. Eskatologi Yahudi, Nasrani dan Islam ini sama-sama mempercayai bahwa di akhir zaman ada Mesias yang akan turun.
kita bertiga tidak ada yang menyangkal itu. Masalahnya adalah di Yahudi dan Nasrani mereka tidak ada konsep Dajjal. Di Islam ada konsep Dajjal. Maka kita mengenal ada konsep Mesayah palsu. Tapi kalau di Yahudi dan Nasrani tidak ada konsep Mesayah palsu. Yang turun itu ya Mesayah. Makanya ketika Mesayah palsu turun, si Dajjal ini turun, golongan dia yang paling banyak itu kan dari kaum Yahudi. Karena merasa udah yakin dia adalah Mesiahnya. Iya. Nah, Nasrani ini setengah-setengah. Mungkin ada yang akan mengikuti Yahudi, mungkin ada yang sebagian mengikuti Islam. Tapi mereka mungkin agak ragu-ragu. Ini benar nggak ya Nabi Isa? Ini benar nggak Yesus Kristus dalam pemahamannya mereka? Yeah. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Tapi kalau kita sudah tahu, karena kita Dajjal ini tanda-tandanya banyak banget. Tanda-tandanya banyak banget. Si ilmu-ilmu eskatologinya Islam itu sangat terkenal dengan satu kisah yang Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suatu saat pernah sholat subuh. Habis sholat subuh beliau ceramah sampai duhur. Kemudian sholat duhur. Habis duhur ceramah sampai asar. Kemudian sholat jamaah asar. Kemudian dari asar ceramah sampai maghrib. Habis maghrib ceramah lagi sampai isya. Kemudian beliau turun dari mimbar. Nah, dari subuh itu sampai isya itu semua itu kumpulan hadis tentang akhir zaman. Makanya ulama-ulama eskatologi itu yang belajar eskatologi mempelajari satu persatu hadis mulai dari subuh sampai isya itu. Kemudian menyusunlah bagaimana periode-periode akhir zaman yang akan dihadapi oleh kita ini. Yang walau alam apakah kita akan mengalami itu atau tidak. Tapi kalau kita sudah berada di titik itu, tapi kita apakah nanti sampai di Dajjal turun atau tidak, apa kita sudah mati duluan? Karena itu kita nggak pernah tahu batasannya ya. Iya. Relatif ya. Kayak Nabi Muhammad ya Nabi akhir zaman. Iya, itu sudah salah satu tanda bahwa kita ada di fase akhir zaman. Tapi berapa lama itu kita nggak tahu. Sudah 1400 tahun. Sudah 1400 tahun. 42 Hijriah. Iya, itu pun dihitung dari Nabi Muhammad SAW hijrah, bukan dari lahir ya. Iya. Dari hijrah. Itu sudah 1440-an tahun. Dan belum kiamat-kiamat. Dajjal belum turun-turun. Artinya itu tadi relatif. Sungai Tiberias masih ada danau sungai masih ada airnya. Danau Tiberias masih ada air. Masih ada airnya. Makanya dia pada masukin air semua kali kalau kagak mau. Kalau mau kiamat masukin air yuk ke Tiberias gitu. Nah gitu-gitu. Jadi itu tadi waktunya relatif. Lihat dari kacamata mana. Nih ngomongin tahun tuh, gue jadi inget lagi nih sama si YouTube itu tuh. Aduh. Ada YouTube yang bilang dari tahun 700 sampai 900 itu nggak ada dur. 300 tahun. Itu dalam One Piece disebut dengan abad kekosongan. Ada ya itu ya. Walau alam. Enggak, maksudnya di One Piece ada. Dia ada namanya abad kekosongan. Iya. Jadi sebenarnya kata dia itu kita kok bisa ada ya? Gue rasa ada nyambung-nyambungnya deh. Cing, kalau saya itu percaya. Nanti Cing Abdel ingat ini biar lanjutin ya. Saya potong dulu. Saya itu percaya bahwa cerita-cerita keren itu, karena memang saya sudah alamin itu, sudah bukan alamin, tapi saya sudah lihat itu, sudah nonton itu, sudah baca itu. Cerita-cerita yang keren-keren ini rata-rata mengambil dari konsep-konsep yang sudah ada dalam agama sebenarnya. Game of Thrones dengan wall-nya itu, kemudian White Walker datang, hancurin. Itu kan kayak Yajuj Majuj. Yajuj Majuj ya. Raja Zulkarnain, atau dalam beberapa tafsir yang lain itu disebut juga Nabi Zulkarnain. Raja Zulkarnain itu bikin tembok yang Yajuj Majuj ini nggak bisa tembus. Setiap hari mereka ketok begitu dapat lubang dikit, azan maghrib ketutup lagi. Besok pagi mereka datang lagi kayak gitu-gitu. Sama seperti White Walker ngancurin si dinding yang dijaga sama Jon Snow ini. Itu dia apa? Kisah akhir zaman. Ada dalam hadis. Ada dalam surat Al-Kahfi, Bang. Iya. Enggak, itu cerita di mana? Game of Thrones. Oh, Game of Thrones. Yang kedua, Lord of the Ring. Sharon dengan mata satu itu segala macam. Dajjal. Bagaimana perang-perang itu perang akhir zaman, kayak perang akhir zaman yang kita baca-baca di dalam kisah Islam. Apalagi yang keren-keren. The Great Wall belum nonton. Avatar lo nonton nggak? Belum nonton.
Avatar itu ada pohon kehidupan yang udah ngatur kehidupan itu gimana ya kalau nggak salah ya. Itu seperti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu. Nah gitu-gitu. Ya gitu-gitu. Emang ada, emang. Nah. Terus One Piece dengan ininya apa? Dia laki semua ya One Piece ya? Hah? Laki semua ini. Ada cowoknya, ceweknya. Ya Wati dong lo kan. Hah? Wati. Awan sama Wati. Allahu Akbar. Wati Peace. Iya. Iya. Enggak, saya pikir tadi tuh dalam kepala saya One Piece itu kan satu piece. Kenapa makanya cowok semua? Kan kalau cewek biasanya two piece. Pakaiannya. Iya, makanya saya pikir One Piece, two piece. Apa sih? Oh, ternyata Wati. Ya Allah. Nah, begitulah, Cing. Iya. Sudah berapa nih? Udah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ini omongan kalau lagi begadang udah mau jam 1, iya, jam 2 udah ngalor ngidul sampai akhirat sampai. Iya, udah. Bagus. Omongan bapak-bapak padahal tidur lagi bangun jam zuhur. Omongan bapak-bapak begini. Iya. Enggak nih omongan tongkrongan. Laki-laki kalau udah nongkrong. Iya ngomongin yang ini utopia gitu. Idealnya kayak gimana terus kayak sesuatu yang kayak diangan-angan aja gitu, susah di utopia sekali ya. Iya. Tapi enggak tentang akhir zaman itu kita yakini itu. Iya. Karena kalau hadisnya Nabi Muhammad SAW tentang lalat masuk kopi aja benar secara penelitian, kenapa kita kemudian ragu sama hadis dia yang lain gitu. Hadis beliau yang lain harusnya situ benar juga. Ya udahlah, kita udahin aja yang ini. Baiklah, teman-teman semuanya, kita sudahi dulu, nanti kita lanjut lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Terima kasih banyak pejuang setrika yang sudah menemani kita semua di sini sembari menyetrika pakaian-pakaian kalian. Sampai berjumpa lagi. Salam satu panas. Emang udah pernah katanya, Dur? Hah? Salam satu panas lo bilang. Sudah pernah ya? Katanya. Oh ya sudah, berarti betul dong. Iya, berarti gue yang salah. Apalagi sama Iman. Salam satu panasnya. Enggak, kayaknya dulu deh. Waktu kayaknya kita bikin pejuang setrika pertama kali. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.